Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan membantu umur dalam hidup kita dan menambah semangat tahun-tahun kehidupan kita. Pada saat ini begitu luar biasa nasihat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bagaimana kita harus mempunyai kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani harus berjalan bersama-sama. Sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana di dalam setiap apapun yang kita ambil, di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, baiklah kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan dan Dia akan meringankan segala sesuatunya. Kembali lagi nasihat firman Tuhan juga mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya yaitu kekuatan agama pribadi. Ayatnya terdapat di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Peneliti memiliki bukti-bukti yang mengejutkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai orang tua surgawi yang mengasihi dan merawat mereka dan yang secara aktif menumbuhkan keyakinan itu memiliki salah satu sumber daya paling efektif yang tersedia untuk menangani stres ketika krisis terjadi dan mencapai kesehatan jangka panjang. Dengarkan apa yang dikatakan oleh 5 orang terkenal di bawah ini tentang kekuatan penyembahan secara pribadi dalam mendetoksifikasi stres. Dikenal sebagai kakek jogging untuk kebugaran, ahli jantung, George Seihan dan memuji agama sebagai kekuatan yang hampir tiada bandingnya untuk menghilangkan stres dengan memberikan rasa ketenangan dan ketentraman batin. Sebuah perasaan bahwa tidak ada kekalahan yang final dan sebuah perasaan aman yang abadi. Selama 3 tahun menjadi tawanan perang di Auschwitz, psikiater Yahudi Viktor Frankl mendapati bahwa jika dia dapat membantu sesama tahanan, mempercayai bahwa pengalaman mereka, meskipun mengerikan, mempunyai suatu arti tertentu, maka dia bisa membantu mereka mempertahankan keinginan bertahan hidup. Dia kemudian menulis dalam karya klasiknya, Man's Search for Meaning. Tidak ada apapun di dunia ini yang saya berani katakan yang akan sangat efektif membantu seseorang untuk bertahan hidup bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, selain mengetahui bahwa ada arti dalam hidup seseorang. Penderitaan bukanlah suatu penderitaan lagi ketika penderita tersebut menemukan sebuah arti hidup di dalam Roma 8 ayat 28. Ya, jadi nasihat firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dengarkanlah apa yang dikatakan oleh 5 orang terkenal di bawah ini tentang kekuatan penyembahan secara pribadi dalam mendetoksifikasi stres. Ya, jadi di sini yang pertama dikatakan oleh ahli jantung George, bagaimana dia memuji agama sebagai suatu kekuatan yang hampir tiada bandingnya untuk menghilangkan stres dengan memberikan rasa ketenangan dan ketentraman batin. Sebuah perasaan bahwa tidak ada kekalahan yang final dan sebuah perasaan aman yang abadi. Ya, pada saat kita menghadapi stres di dalam kehidupan kita, di sini ada seorang yang bernama George Seihan, ya, ahli jantung. Bagaimana kekuatan agama itu sangat penting di dalam setiap kehidupan manusia. Karena itu akan membawa kita ke dalam suatu kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Bagaimana kita mengucap syukur, menyembah Tuhan dengan setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di sini dia juga dikenal sebagai kakek jogging untuk kebugaran. Ya, jadi dalam kehidupannya dia selalu menjalankan setiap pola hidup sehat. Ya, sehingga walaupun dia sudah berumur, dia tetap jogging dan dia tetap kuat untuk melakukan setiap aktivitasnya. Selama 3 tahun menjadi tawanan perang, psikiater Yahudi Viktor Frankl mendapati bahwa jika dia mendapat membantu sesama tahanan mempercayai bahwa pengalaman mereka, meskipun mengerikan, mempunyai suatu arti hidup. Dia kemudian menulis dalam karya klasiknya, tidak ada apapun di dunia ini yang saya berani katakan yang akan sangat efektif membantu seseorang untuk bertahan hidup, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, selain mengetahui bahwa ada arti dalam hidup mereka.
Ya, jadi penderitaan bukanlah suatu penderitaan lagi ketika penderita tersebut menemukan sebuah arti hidup itu. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28. Ya, jadi betapa pentingnya nasihat firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap umat manusia. Itu akan memberikan kita semangat yang baru untuk kita menjalani hari-hari kita. Ya, dan juga di sini dikatakan dalam bukunya Stress and Stress, How You Can Control Stress at Home and on the Job. Ya, jadi Dr. Kate Setner menganjurkan untuk memiliki waktu tenang setiap hari untuk berdoa dan membaca Alkitab atau bacaan renungan lainnya sebagai aktivitas penting dari program manajemen stres yang menyeluruh. Jadi sudah ada 3 orang yang mengatakan bahwa dalam kita menghilangkan stres, bagaimana kita dapat membaca renungan atau membaca nasihat-nasihat firman Tuhan dan juga mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan suatu kedamaian. Kemudian yang keempat yaitu Skip McCarthy dalam seminarnya Stress Beyond Coping menceritakan suatu waktu ketika dia terdampak 5 penyebab utama stres yang berujung kepada malam demi malam yang tak dapat tidur. Ya, pada suatu malam dia mempraktekkan prinsip utama dari seminarnya. Dia meninjau kembali setiap masalah secara menyeluruh dengan Tuhan. Kemudian menyerahkan itu kepada Tuhan satu persatu. Dia menyatakan bahwa pada malam itu dia bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Ya, jadi betapa luar biasanya pada saat kita dapat mengontrol diri kita supaya kita tidak mempunyai stres yang tinggi, yaitu betapa pentingnya untuk kita berdoa, datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti orang yang keempat ini. Ya, bagaimana dia dapat memperbaiki atau dapat mengontrol dirinya. Dia meninjau kembali setiap masalah secara menyeluruh dengan Tuhan. Kemudian menyerahkan itu kepada Tuhan satu persatu. Dan akhirnya orang ini menyatakan pada malam itu dia bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Jadi betapa pentingnya kita mengontrol akan diri kita secara pribadi. Supaya kita benar-benar ya mempunyai suatu kekuatan. Supaya kita dapat menjalani kehidupan kita setiap harinya. Penulis dan psikiater yang sangat dihormati yaitu Paul Turner mengatakan bahwa dia dulunya menjalani kehidupan yang tidak tenang, yang selalu berpacu dengan waktu. Tetapi dia menyatakan bahwa ketika dia mulai menyisihkan 1 jam sehari untuk waktu perenungan teduh, meditasi dan renungan pagi lalu berdoa, dia menjadi lebih bahagia, lebih sehat dan lebih mampu membedakan prioritas-prioritas dan benar-benar membuat pencapaian yang lebih banyak. Nah, jadi betapa luar biasanya ya setiap ahli-ahli ini yang mereka sudah mempraktekkan bagaimana mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, itu dapat memberikan mereka atau dapat mengendalikan tubuh mereka dengan begitu baik. Jadi inilah pelajaran yang sangat-sangat penting di dalam setiap kehidupan umat-umat manusia. Ya, walaupun kita menemukan begitu banyak masalah di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana renungan ini mengajak kita supaya kita serahkan itu sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikan suatu sukacita yang luar biasa yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya, jadi di ayatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini adalah janji Tuhan. Janjinya yang pastinya dia akan tepati di dalam kehidupan kita. Bila mana kita mau menuruti akan setiap perintah-perintahnya. Bila mana kita mau bekerja sama dengan Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan suatu kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Jadi 5 penulis ini sudah mempraktekkan bagaimana mereka pada saat mereka mendapati stres atau masalah-masalah dalam kehidupan mereka, mereka datang kepada Tuhan. Mereka menyisihkan waktu mereka sedikit untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan begitu baik terhadap kehidupan mereka. Ya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka hari demi hari dengan begitu sempurna. Mengapa tidak meluangkan waktu ekstra hari ini bersama teman setia Anda dan menemukan betapa hebatnya hubungan ini dalam mendetoksifikasi stres? Ya, jadi inilah bagaimana kita diajak untuk merenung kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Luangkanlah waktu kita untuk datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya di dalam kehidupan kita masing-masing.
Ya, di sini dikatakan bukti yang mengejutkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai orang tua surgawi yang mengasihi dan merawat mereka, dan yang secara aktif menumbuhkan keyakinan itu memiliki salah satu sumber daya paling efektif yang tersedia untuk menangani stres. Ketika krisis terjadi dan mencapai kesehatan jangka panjang, dengarkan apa yang tadi dikatakan. Ya, jadi inilah bagaimana kita dapat menumbuhkan keyakinan kita. Bagaimana kita harus mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja, sehingga Dialah yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ya, jadi kekuatan agama pribadi, yaitu akan memberikan kita suatu kedamaian begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, kembali lagi kita mengingat perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia. Ya, Yesus harus meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan murid-muridnya, menjelaskan mereka dengan begitu ketekunan, dengan begitu kesabaran. Karena pada saat Yesus bersama-sama dengan murid-murid ini, mereka belum mengerti misi Yesus berada di atas dunia ini. Ya, seringkali mereka bertengkar mengenai kedudukan mereka di atas dunia ini. Mereka pikir Yesus akan mendirikan kerajaannya di dunia dan mereka mau mendapatkan posisi yang terbaik. Ya, tetapi Yesus dengan sabarnya memberitahukan mereka, menjelaskan kepada mereka, sampai akhirnya Yesus pun ditangkap. Kemudian Yesus disalibkan dan Yesus dikuburkan dan Dia bangkit. Pada kebangkitan itulah baru murid-muridnya ini mengerti misi Yesus datang ke dunia ini. Ya, Yesus harus berkorban dulu. Dia harus kehilangan nyawanya dulu. Barulah murid-murid ini mengerti. Ya, pada saat mereka menerima kuasa Roh Kudus itu, mereka menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap bangsa. Pada saat mereka menyampaikan itu, banyak tantangan yang mereka alami, tapi mereka tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Walaupun mereka mendapatkan penganiayaan yang begitu mengerikan, mereka tetap berada di jalan kebenaran karena mereka tahu inilah yang harus mereka hadapi. Tetapi di dalam semuanya itu, mereka mempunyai sukacita yang luar biasa. Mereka mendapatkan satu kedamaian dari surga karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itulah yang terbaik. Mereka harus hadapi itu. Mereka bekerja dengan sepenuh hati mereka. Ya, inilah yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bila saatnya itu tiba, apakah kita sudah siap? Kita harus bertanya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah siap menghadapi waktu itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, tentunya Tuhan tahu kesanggupan dan kemampuan kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Baiklah, kita boleh terus berdoa meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan dapat selalu menyertai kita. Karena itulah janjinya. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita yang Dia akan tepati untuk kita. Baiklah, kita boleh selalu menurut apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, begitu pula dengan kelima ahli ini. Ya, bagaimana mereka mengakui betapa pentingnya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berdoa, membaca akan nasihat firman Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan kuasa itu. Kita akan merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada untuk kita. Di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi, biarlah kita dapat jalani itu di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak kekurangan kita. Tapi biarlah di dalam semuanya itu kita boleh menjalani itu dengan sepenuh hati kita. Ya, betapa luar biasanya Tuhan kita bersabar dengan kita, manusia yang bebal ini. Manusia yang harus terus diberitahu dan manusia yang harus terus diajarkan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan panjang sabar itu akan selalu menuntun kita, memberikan kita yang terbaik di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Baiklah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta supaya kita pun dapat diubahkan sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi kekuatan agama pribadi itu sangat mempunyai pengaruh yang luar biasa di dalam setiap kehidupan Anda dan saudara-saudara semua.
Begitu pula dengan saya secara pribadi. Apakah kita sudah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita? Mengapa tidak meluangkan waktu ekstra hari ini bersama teman setia kita yaitu Tuhan, dan menemukan betapa hebatnya hubungan ini dalam mendetoksifikasi stres itu. Ya, jadi bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan supaya hari ini setiap apapun masalah yang kita pikirkan, Tuhan bisa bantu itu dan kita bisa menyelesaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Baiklah, setiap komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, yang kita sudah doakan dalam kehidupan kita, biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan akan membantu kita untuk menjalani semuanya itu dengan sepenuh hati kita. Ya pemirsa, inilah menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.